Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab istinja. Istinja adalah menyucikan diri dari sisa buang air kecil dan buang air besar. Hukum istinja. Nah, ini para ulama menjabarkan hukum-hukum istinja ini sebagai hiburannya para ulama. Disebutkan begitu. Yang pertama adalah hukum istinja itu adalah wajib. Wajib itu jika sesuatu yang keluar dari lubang buang air besar atau lubang air kecil mengandung sesuatu yang basah. Ya, wajib nih kalau kita keluar dari, mohon maaf, lubang air besar dan lubang air kecil itu basah, maka wajib beristinja. Tapi barangkali ada orang yang buang airnya kering kerontang, kering. Barangkali ada gitu kan. Maka hukumnya tidak wajib beristinja karena kering. Tapi nggak ada ya kering ya. Makanya ini adalah hiburannya para ulama dalam menjelaskan fikih. Yang kedua, sunnah. Sunnah itu jika sesuatu yang keluar dari lubang air besar dan lubang air kecil itu sesuatu yang kering. Barangkali ada keluar kering apa kelereng gitu misalkan. Kering. Ya, nggak ada pembasahan sama sekali. Maka itu hukum beristinjanya adalah sunnah. Yang ketiga, makruh. Makruh jika keluar dari lubang air besar dan lubang air kecil adalah angin. Nah, Bapak Ibu, kalau mohon maaf ya, buang angin seperti apa itu ya, itu makruh Bapak Ibu kalau beristinja. Karena bahkan para ulama menyampaikan kemakruhannya itu sangat berat. Karena apa? Karena bisa menyebabkan seseorang itu was-was. Ya, jadi kalau misalkan buang angin nggak perlu beristinja, bahkan makruhnya sangat, ya, makruhnya sangat. Terus mubah, mohon maaf, mubah beristinja, bukan beristinja ini sih. Mubah jika lubang buang air besar atau lubang buang air kecil terkena basah keringat, bukan karena keluar dari lubang air besar lagi saja, tapi keringat ya. Akan tetapi hal ini akan menjadi sunnah untuk beristinja jika keringat telah menjadikan wilayah tersebut kotor dan berbau. Mohon maaf di majelis yang mulia ini, memang kalau kita gambarkan, kalau kita berkeringat kan semuanya mengerucut ke tempat di situ ya, keringat itu. Jadi memang kalau kita memang mau membersihkan itu ya istilahnya bukan menyucikan ya, tapi membersihkan dengan disiram itu bisa menjadi sunnah. Karena apa? Biar tidak bau. Karena di situ memang keringat biasanya kepada kumpul di situ. Yang keempat, hukumnya haram. Haram jika beristinja menggunakan airnya nyuri, ya. Air dapat nyuri ini ya, dipakai istinja. Jadi keharumannya adalah karena mencuri. Nah, ini adalah beberapa penjabaran hukum istinja di kalangan para ulama yang dijabarkan. Akan tetapi dari kelima ini yang akan kita bahas hanya satu yang wajib saja, yang memang itu sudah pasti keluar dari lubang air besar dan lubang air kecil itu pasti ada bebasahan. Kita akan bahas. Yang pertama, alat istinja atau alat bersuci. Alat istinja ada dua Bapak Ibu. Yang pertama